Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Fauzia Rahmawati dengan NIM 192111224. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas mata kuliah asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Qasim. Nah, pada tugas saya ini saya mengambil judul implementasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah. Nah, kenapa sih saya mengambil tema ini? Karena sepengetahuan saya itu masih banyak sekali orang yang kurang minat atau kurang tertarik terhadap asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional gitu. Maka dari itu saya mengambil tema ini untuk dijadikan tugas pada asuransi syariah. Nah, dalam tugas saya ini saya menjelaskan ada beberapa poin, yaitu dasar hukum asuransi syariah, mekanisme pengelolaan dibandingkan dengan asuransi konvensional, dan juga proses pemahaman terhadap asuransi syariah. Nah, jika dilihat dari dasar hukumnya, asuransi syariah itu memiliki dasar hukum Al-Quran dan hadis, yang merupakan sumber hukum dari segala hukum bagi umat Islam, dan juga ada ijma dan qiyas. Sedangkan dari asuransi konvensional itu berpacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Lalu yang kedua yaitu perbedaan mekanisme pengelolaan pada asuransi syariah dan asuransi konvensional. Nah, yang membedakan, yang menjadi dasar pembeda itu konsep pengelolaannya. Kalau di asuransi syariah itu menggunakan sharing risk, sedangkan di konvensional itu menggunakan transfer risk. Nah, apa sih transfer risk? Apa sih sharing risk? Transfer risk itu merupakan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomi atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko itu. Sedangkan sharing risk merupakan konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama, yaitu tolong menolong, yaitu melalui investasi aset atau dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolanya ke perusahaan asuransi syariah. Nah, yang ketiga yaitu proses pemahaman terhadap asuransi syariah. Nah, masyarakat agar mengetahui apa sih asuransi syariah, bagaimana konsep di dalamnya, bagaimana cara kerja asuransi syariah itu, maka dibutuhkan seorang agen atau seorang lembaga untuk menjelaskan, untuk mensosialisasikan tentang asuransi syariah tersebut. Nah, ada juga dengan sosialisasi tersebut dengan memaparkan produk-produk asuransi syariah. Nah, dalam memasarkan produk-produk asuransi syariah itu seorang agen bukan hanya sebatas pada pemasaran, namun juga pada pelayanan kepada calon peserta asuransi syariah agar orang-orang yang ingin mengikuti asuransi syariah itu menjadi lebih tertarik begitu. Oleh karena itu, peningkatan peran seorang agen asuransi syariah itu harus dipahami secara baik dan benar. Yang pertama yaitu sebagai akses jembatan informasi, yang kedua yaitu sebagai penjaga citra perusahaan asuransi syariah, yang ketiga yaitu sebagai tenaga pemasar produk, yang keempat yaitu memberikan solusi serta pelayanan kepada calon peserta. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.